Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Coba berdiri semuanya. Pakai biasa, rapi, baju, dasi, jilbab. Rapikan rambutnya yang belum rapi. Terus lihat kanan, lihat kirinya, kalau ada sampah, tolong diambil. Sudah bersih? Sudah bersih ya, sudah. Silakan duduk kembali. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan Natalia Putri dipimpin berdoa. Siap, Kak. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri syamsika abadan abada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah, kabarnya sehat semua, hadir semua. Masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Semangatnya kita buktikan dengan bernyanyi bersama. Silakan berdiri semuanya. Sudah siap nyanyi? Siap. Nampak ya di layar? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, laksanakan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat? Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Coba angkat tangannya. Oke, silakan Gabriel. Sistem pemerintahan parlementer, semi parlementer, dan presidensial. Oke, beri tepuk tangan. Gabriel pastikan ya. Nah, yang pertama sistem parlementer. Sistem parlementer ini pada tahun berapa sampai
1945 sampai 1959. 1945 sampai dengan 1959. 1959. Bagus, Ariel. Beri tepuk tangan lagi. Selanjutnya yang kedua, sistem pemerintahan Semi parlementer. Nah, semi parlementer ini pada tahun berapa? Oh, silakan topik. 1949 sampai dengan semi parlementer. 49 sampai dengan berapa? Siapa yang bisa melengkapi? Ada topik? Semi parlementer tahun berapa? Tahun berapa? Berapa? 1000? Oh ya, Dari kapan? 1949 sampai 1959. Oh, dari 1949 sampai dengan 1959. Beri tepuk tangan untuk orang-orang. Nah, yang terakhir, sistem pemerintahan apa? Presidensial. Itu pada tahun berapa sampai tahun berapa? Bu, Ayo, orang lagi. dari 1959 hingga sekarang. Dari 1959 hingga Sekarang. Nah, sekarang siapakah presiden kita? Bapak Bapak Joko Widodo. Oke, presiden kita. Nah, terus selanjutnya, negara mana sajakah yang menganut sistem presidensial? Oh, silakan. Indonesia. Ada lagi? Amerika Serikat. Terus lagi ya. Rusia. Terus apa? Yang pasti Indonesia. Nanti dibuka bukunya ya, dibaca kembali. Oke. Nah, untuk materi pada hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi untuk minggu ini tentang lembaga negara. Ada yang sudah baca di rumah materi tentang lembaga negara? Ada? Ada yang sudah baca di rumah? Ibu baca materi yang ini. Ada? Belum? Belum ada yang baca? Belum ada yang baca. Besok kalau mau belajar di rumah dipelajari dulu, supaya di sekolah tinggal menambah lagi pengetahuannya, mempertajam lagi pengetahuannya, ya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang lembaga negara. Sebelum kita masuk ke lembaga negara, ada tujuan pembelajaran kita. Jadi kita belajar ini ada tujuannya. Yang pertama apa? Melalui metode diskusi kelompok. Nah, kalian nanti berdiskusi seperti biasa. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sifat kerjasama. Bu sering kan mengatakan kerjasama, terus kolaborasi ya? Kerjasama dalam kegiatan pembelajaran tentang lembaga negara. Yang kedua, melalui pengamatan video, nanti ditayangkan video bermasalahan, peserta didik diharapkan dapat memahami lembaga negara dengan benar. Yang ketiga, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Ibu bagi LKPD permasalahan. Itu peserta didik diharapkan dapat menganalisis lembaga negara dengan benar. Yang keempat, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang lembaga
Eksaminasi. Dari sini sudah ada gambaran lembaga-lembaga negara. Oke, kalau sudah paham kita masuk ke materinya. MPR. Lembaga-lembaga negara ini ada lembaga yang namanya legislatif. Pernah dengar kata legislatif? Pernah. Apa saja legislatif itu? DPR, MPR, DPD. Dari yang kedua adalah lembaga eksekutif. Apa saja? Presiden. Yang ketiga adalah lembaga Yudikatif. Nama mengubah dan MK, menambah. KAI. Apa itu MA? Yang pertama adalah mengubah dan menerapkan undang-undang. Yang kedua, silakan Gabriel. Judisial. MK, Mahkamah Konstitusi. melantik presiden dan wakil presiden. Silakan yang ketiga, Bapak BPK. Lembaga BPK, jadi membentukkan presiden dan wakil dan pemeriksaan keuangan. Jadi BPK ini tidak masuk ke dalam legislatif, tidak masuk ke dalam eksekutif, dan tidak masuk ke dalam yudikatif. Lantas di mana dia, Bu? Dia masuk kepada lembaga eksekutif. Jadi ketika wakil presiden ini mengalami kekosongan, jadi MPR lah yang memilih wakilnya dari misalnya 2 calon yang diusung oleh partai. Ya. Selanjutnya, Kesia. Memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan dalam pasal akan ayat 3. Jadi memilih presiden dan wakil yang diusung oleh partai politik ketika kemudian presiden dan wakilnya berhenti, ya. Oke, sampai sini paham? Nah, ini secara umum saja nih. MPR memiliki tugas maupun wewenang untuk mengubah serta menetapkan undang-undang, kan? Terus melantik presiden dan wakil presiden serta dapat memberhentikan keduanya secara umum. Yang kedua, DPR. DPR ini mempunyai fungsi. Nah, ada berapa fungsinya tuh? Ada Tiga. Apa? Fungsi legislasi, fungsi anggaran, pengawasan. Siapa yang tahu fungsi legislasi? Silakan Roman. menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. Selanjutnya, yang kedua fungsi apa? Anggaran. Fungsi anggaran, silakan Novi. Menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Menyusun dan menetapkan APBN. APBN apa? Anggaran Pendapatan belanja nasional. Nah, yang ketiga apa? Silakan Rina. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh presiden. Fungsi pengawasan, mengawasi pemerintah. Oke. Lanjut yang ketiga yaitu DPD. DPD nih, salah satu tugasnya adalah wewenangnya itu membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah. Nah, daerah sendiri, kabupaten, untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Lanjut, presiden. Nah, presiden ini adalah kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana Mestinya. Jadi lembaga eksekutif itu ada presiden, itu tugasnya itu menjalankan pemerintah sesuai dengan undang-undang. Yang selanjutnya MA. Apa MA? Mahkamah Agung. Agung. Nah, ini. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memiliki
kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi Negara Indonesia. Yang selanjutnya MK, Mahkamah Konstitusi. Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili di tingkat pertama maupun terakhir undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selain itu juga kewenangan untuk memutus pembubaran parpol dan memutus hasil perselisihan pemilu. Nah, jadi ketika ada permasalahan dalam pemilu, Pemilihan umum. pemilihan umum, ketika ada pelanggaran, perselisihan dalam pemilu, inilah MK tugasnya yang memutus atau mengadili. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas, berarti tidak ada yang bertanya. Selanjutnya KY. Apa KY? Komisi Komisi Yudisial. Yudisial. Nah, ini memiliki wewenang memberikan usulan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kehormatan serta keluhuran bermartabat maupun wibawa. Terus yang terakhir BPK. BPK. Apa BPK? Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, lembaga ini mempunyai fungsi khusus berarti dia, yakni memeriksa pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. Jadi inilah lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Jadi kalian tahu fungsi, tugas, wewenangnya. Oh, ternyata presiden tugasnya ini, DPR tugasnya ini. Bisa misalnya kalian ketika sudah dewasa ingin menjadi DPR, kalian sudah tahu tugas dan wewenang DPR itu seperti apa. Jadi bukan asal nyalon jadi DPR tapi nggak tahu mau ngapa-ngapain, ya kan? Nah, dari sini kita belajar ternyata arahnya ini ke sini. Ketika kita membuat kebijakan, DPR kan membuat undang-undang nih, ya kan? Bersama dengan persetujuan presiden. Ketika kalian jadi DPR, kalian buat peraturan yang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Jangan untuk memajukan kesejahteraan pribadi. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, kegiatan selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Nah, itu apa lagi kelompoknya? Kelompok pertama, Alif, Adit, Hesi Safa, dan Letari. Ingat ya, kalau lupa catat. Kelompok 2, Erina, Gabriel, Relita, dan Rohman. Ya, hafal? Tadi kamu dulu sama Erina, Gabriel, Relita, dan Rohman. Kelompok 3, Novalia, Taufik, Reva, dan Albert Gabriel. Dan terakhir, Kesha, Kiki, Asti, dan Fitri. Aku sendirian. Ada yang lupa kelompoknya? Tidak, sudah ingat? Kalau sudah silakan bergabung dengan kelompoknya. Meja kursinya kalau mau digeser diangkat. Ya, silakan bergabung. Abang mana sini? Nah, sebelum Ibu bagi LKPD-nya, silakan saksikan video di layar. Kasus korupsi bantuan sosial oleh KPK menambah panjang daftar anak buah Presiden Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi. Juliari
diduga menerima fee dengan total nilai 17 miliar rupiah dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Ini berarti sudah 4 menteri era Jokowi yang harus berurusan dengan KPK. Sebelum Juliari pekan lalu, KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus suap ekspor benih lobster. Berikut ini, menteri lainnya di era Jokowi yang pernah juga terkena kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Idrus Marham tersandung korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap bulu tambang atau PLTUMT Riau. Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah. Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budi Sutrisno Konco, pemegang saham Black Gold Natural Resource Limited. Diduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau 1 berjalan mulus. Yang kedua, Imam Nahrawi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Imam Nahrawi juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. Diketahui Imam Nahrawi telah dibebaskan pada September 2020 lalu usai menjalani vonis penjara 2 tahun. Yang ketiga, Edi Prabowo. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang keempat, Juliari Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Juliari bersama tersangka MJS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Kemudian tersangka AIM dan HS selaku pemberi suap. Dikutip dari Kompas, total Juliari Batubara mendapat uang kurang lebih 17 miliar rupiah dengan rincian 8,2 miliar rupiah di pengadaan bansos periode pertama dan 8,8 miliar rupiah di periode kedua. Uang itu juga diduga akan digunakan untuk keperluan pribadi Juliari. Itu tadi Tribunnews update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih. Nah, sudah jelas? Kalau sudah jelas, ini ada LKPD yang harus kalian dijelaskan. Dan kalian ya gimana? Ini beritanya sama juga dengan berita yang tadi. Maksudnya, adik, nomor 2 kerjakan di belakangnya ya. Bukan. Kelompok 3 hidup permasalahannya sama yang video tadi nih baca. Ini kelompok 4. Jadi silakan dibaca ceritanya yang tadi ada di sini. Silakan didiskusikan kerjasamanya. Kalau misalnya di permasalahan itu ada beberapa pertanyaan soal dalam LKPD, dibagi satu orang, misalnya si Kesha jawab nomor 1, Kiki jawab nomor 2, Fitri misalnya nomor 3. Ada yang bertanya? Ya? Apa? Silakan cari informasi dari berbagai sumber. Nah, kerjasama dia biasa ke sini. Yang bawa HP silakan mencari dari internet, buku dan sumber lainnya.
Soalnya ada di halaman 2. Yang ini loh. Kerjakan dalam waktu 20 menit. Siap? Ini. Paling lambat 25 menit lah. Ya. Halaman 2. Ya. Lihat. Penyebab dari mana apa? Ya. Nggak jadi? Ada. Ketika kalian membaca, pahami dulu apa yang diminta dari soal. Jadi biar tidak berubah waktu. Baca dulu soalnya apa yang diminta dari ensiklopedia. Lalu kalian baca, cari, ya. Pahami dulu. Ya, kenapa Adit? Oh, iya secara umum nggak bilang. Secara umum dia harus sama. Dia masuk ke dalam
Tiga menit lagi ya. Cepat, waktunya. Ayo, semangat. Edit, semangat. Ada yang sudah siap? Sudah siap? Siap tampil? Siap? Siap? Kalau sudah siap, kita persilakan untuk kelompok 3 agar mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain siap-siap ya. Silakan untuk kelompok 3 agar mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Apa penyebab? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan akan dibacakan soalnya oleh teman kita Reva. Apa penyebab dari pelanggaran tersebut? Faktor ekonomi yang dianggap sebagai penyebab utama korupsi diantaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. 2. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Baik, akan saya jawab. 1. Pengaruh gaya hidup. 2. Pengaruh lingkungan sekitar. 3. Pengaruh keluarga. 4. Pengaruh teman kerja. 5. Sifat tamak yang dimiliki. Dan selanjutnya kurangnya iman. Lembaga apa saja yang terlibat dalam menangani permasalahan tersebut? Di antaranya KPK dan kepolisian. Bagaimana soal dari permasalahan tersebut? Nomor 4
korupsi adalah yang pertama penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua penyelidikan, penuntutan, peradilan dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerah. Nomor 5, sebagai siswa apa yang akan kalian lakukan agar kejadian tersebut tidak terjadi pada generasi penerus bangsa? Yang akan kita lakukan adalah menaati norma-norma, menerapkan Pancasila, mengembangkan sifat jujur, dan menguatkan iman kepada Tuhan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Bagi kelompok yang di belakang yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, dipersilakan. Dari kelompok 1 ada? Sudah cukup jelas. Kelompok 2 sudah cukup jelas. Kelompok 4 sudah cukup? Oke. Kalau cukup silakan ditutup untuk kelompok 3. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampil selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami dari deretan Menteri Era Jokowi terjerat kasus korupsi. Soal nomor 1, apa penyebab dari pelanggaran kasus tersebut? Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan Gabriel, yaitu faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pertanyaan nomor 2, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Saya akan menjawab pertanyaan Gabriel. Karena sifat serakah atau tamak atau rakus manusia dan gaya hidup konsumtif serta moral yang lemah. Pertanyaan nomor 3, lembaga apa saja yang terlibat dalam menangani permasalahan tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Gabriel. KPK, Kepolisian, LKM. Pertanyaan nomor 4, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Saya akan menjawab, yaitu yang pertama adalah memperkuat DPR, yang kedua memperkuat MA, yang ketiga membangun kode etik di sektor publik atau politik. Pertanyaan nomor 5, sebagai siswa, apa yang akan kalian lakukan agar kejadian tersebut tidak terjadi pada generasi penerus bangsa? Oke, yang pertama adalah memberikan pendidikan anti korupsi, yang kedua melakukan reformasi birokrasi, yang ketiga membentuk satuan pengawasan internal atau SPI, yang keempat membentuk pusat kerjaan fakultas hukum. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan hasil dari kami, silakan. Itulah tadi hasil presentasi diskusi dari kelompok 2. Nah, kelompok yang lain silakan yang ingin bertanya atau menanggapi. Dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Sudah jelas? Cukup? Cukup. Terima kasih. Dari kelompok 3 cukup. Tidak ada yang ditambahkan? Dari kelompok 4 cukup jelas? Jelas? Baik, kalau sudah jelas silahkan ditutup untuk kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji yaitu kelompok
hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, untuk berikutnya kelompok yang lain kita tampil minggu depan ya. Sebelum ditutup pembelajaran pada hari ini, coba Ibu ingin bertanya, apa yang sudah kalian dapat dalam pembelajaran pada hari ini, pada pagi hari ini? Ya, silakan, Muhammad. Tentang lembaga-lembaga yang ada di negara kita. Lembaga-lembaga yang ada di negara Indonesia. Lembaga apa saja yang kamu ketahui? Yaitu DPR, DPR, MPR, MPR, terus DPD, DPD. Nah, ketiga lembaga itu termasuk lembaga mana? legislatif. Legislatif. Oke, terima kasih Roman. Itu berikutnya, siapa yang tahu atau siapa yang sudah menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini? Selain lembaga legislatif, ayo angkat tangannya. Yang kedua lembaga apa setelah legislatif? Lembaga legislatif itu eksekutif. Bukan. Habis Setelah lembaga legislatif, lembaga Eksekutif. Eksekutif, Novi. Apa? Lembaga eksekutif. Presiden. Presiden. Yang ketiga di lembaga apa? Yudikatif. Yudikatif. Ada siapa saja? MR, KY. Yang terakhir ada badan apa? Eksaminatif. Eksaminatif. Siapa dia? BPK. BPK. Apa itu BPK? Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, jadi kelompok yang belum tampil dipersiapkan lagi agar bisa maksimal tampilnya ya pada pertemuan berikutnya atau minggu besok ya. Terus jangan lupa untuk belajar di rumah, belajar kembali materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini dan yang untuk besok ya. Besok kita masih tetap membahas lembaga-lembaga Negara. ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Berakhlak mulia. Tercapai cita-cita kalian yang paling